Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di hari kelima atau chapter 5 yang mana nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi ya selain inversi. Namanya adalah double komparatif. Nah, apa sih double komparatif itu? Nah, sebelum kita membahas double komparatif, kita bahas dulu yang komparatifnya, teman-teman. Karena ini sudah kita singgung sedikit di materi terakhir yaitu tentang inversi. Nah, komparatif itu caranya kita membanding-bandingkan. Caranya kita bilang lebih dari. Nah, itu kita bisa pakai more than, bisa pakai earth than. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau diinversi nggak apa-apa. Jupiter is much bigger than is our planet. Nah, untuk caranya bilang lebih dari itu ada dua ya, teman-teman. Bisa pakai more, bisa pakai er. Nah, kapan kita pakai more, kapan kita pakai er, kita bahas. Jadi untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat, ya, more itu dipakai ketika kata sifatnya itu agak panjang atau memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya, mahal, expensive itu ada 3 suku kata, teman-teman. X, kemudian pen, kemudian sieve. Makanya kalau mau bilang lebih mahal itu bahasa Inggrisnya more expensive. Contohnya lagi adalah menarik. Menarik itu interesting. Itu ada 3 suku kata juga, interest sama thing. Nah, untuk bilang lebih menarik, kita pakainya more interesting. Nah, tapi kalau kata sifat yang dijelaskan itu hanya memiliki satu suku kata saja, atau dua tapi berakhiran dengan y, kita pakai yang er. Ya, contohnya besar, itu bahasa Inggrisnya big. Nah, itu kan kalau dibaca cuma big, hanya satu suku kata, teman-teman. Ya, makanya untuk bilang lebih besar, kita cukup bilang bigger. Nah, atau contoh yang di bawah kotak ini ya. Misalnya yang pertama sama-sama mau bilang besar, itu bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, tapi untuk bilang lebih besar, kalau kita pakai large, itu bukan more large. Karena large itu hanya memiliki satu suku kata. Kalau dibaca cuma large, seperti itu. Nah, maka untuk bilang lebih besar pakai large, kita pakainya R. Jadinya larger. Tapi kalau massive, karena dia memiliki dua suku kata, dan tidak berakhiran dengan Y ya, maka pakainya nanti more. Jadinya more massive, lebih besar. Contoh lagi, misalnya sama-sama bilang murah. Murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, cheap itu cuma satu suku kata ya, teman-teman. Makanya untuk bilang lebih murah, kalau pakai cheap itu nanti jadinya cheaper. Nah, tapi kalau murahnya itu pakai inexpensive, itu ada 4 suku kata, teman-teman. Maka nanti kita pakainya yang more. Jadinya more inexpensive, lebih murah. Contoh terakhir, yang di terakhir ini dua-duanya sama memiliki dua suku kata. Yang satu crazy, yang kedua insane. Nah, bedanya kalau yang crazy berakhiran dengan Y, yang insane tidak berakhiran dengan Y. Nah, kalau dua suku kata berakhiran dengan Y, cukup tambahkan er aja, ya, kata sifatnya. Jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau insane itu nggak bisa insaner, teman-teman. Kita pakainya yang more, ya. Jadinya more insane, seperti itu. Jadi itu tadi adalah perbedaan penggunaan more sama er untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Nah, tapi gini teman-teman, tidak semua kata sifat itu bisa kita tambahkan dengan kata more atau er ya. Ada yang berubah bentuk. Contohnya yang di bawah kotak ini, yang pertama ada good artinya baik. Untuk bilang lebih baik itu bukan gooder atau more good ya teman-teman, tapi ada kata sendiri yang artinya lebih baik yaitu better. Oke, better, lebih baik. Bad itu artinya buruk atau jelek. Untuk bilang lebih buruk kita pakainya worse yang akhirannya e ya. Kemudian little artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu less. Kemudian far itu jauh, untuk bilang lebih jauh itu bisa further, bisa farther. Bedanya kalau yang pakai U itu untuk lebih jauh yang nggak kelihatan, yang nggak bisa dihitung pakai meter teman-teman. Contohnya, saya ingin mengenal TOEFL lebih jauh, atau saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah itu pakainya yang further, kan nggak bisa kita belajar dihitung pakai meter, nggak bisa. Tapi kalau yang bisa dihitung dengan meter itu pakainya yang A. Contoh, rumahku lebih jauh. My house is farther, pakai yang A. Karena bisa dihitung berapa kilometer, berapa meter, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada many sama much, artinya banyak ya. Bedanya kalau many itu banyak untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya banyak rumah, many houses.
Banyak orang, many people. Banyak eh, banyak kucing misalnya, many cats. Nah, sedangkan much itu untuk bilang banyak ketika bendanya nggak bisa dihitung. Contohnya banyak apa ya? Banyak minyak misalnya, much oil. Banyak banyak udara misalnya, much air. Banyak masalah, masalah yang pakai trouble itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Makanya bilangnya much trouble, ya. Nah, untuk bilang lebih banyak itu cukup kita pakai more. Nah, ini nggak perlu dihafal, silahkan teman-teman foto ya, atau screenshot supaya nanti ketika sambil latihan teman-teman bisa sambil melihat. Mungkin sambil teman-teman foto, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai komparatif atau penggunaan more dan er. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita ke double komparatif. Kalau tadi komparatif, sekarang double komparatif teman-teman. Nah, double komparatif nanti itu more-nya kita tambahkan dengan kata the sebelumnya. Oke, dan nanti artinya bukan lagi lebih, tapi artinya berubah menjadi semakin. Ya, teman-teman. Nah, karena di situ namanya ada kata double-nya, bentuk kalimat double komparatif nanti memiliki dua the more. Jadi the more A, the more B. Caranya kita bilang semakin apa, seperti itu. Oke. Nah, untuk contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. Nah, itu kalau diinggriskan, the sooner, the better. Titik. Nah, kalau teman-teman lihat, di kalimat ini tidak ada predikatnya. Ya kan? Nah, memang untuk double komparatif ini, subjek predikat tidak terlalu penting, teman-teman. Dan kalau dilihat juga di situ tidak ada kata benda yang bisa jadi subjek. Ya, jadi kalimatnya tidak punya subjek, tidak punya predikat, nggak apa-apa, teman-teman. Itu khusus untuk double komparatif. Ya. Contoh lagi, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Kemudian contoh lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Oke, contoh lagi, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Terakhir contohnya, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer people we chill with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan di speaking, kita dengarkan contohnya dari Bapak Barack Obama ya, teman-teman. Mari. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, di situ tadi dikatakan the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kurang lebih kalau diartikan, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kita dengarkan kembali, teman-teman. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, contoh kedua, kita dengarkan kembali. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, itu tadi ya, teori Hubble, teman-teman. Dikatakan kalau the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak galaksi dari kita, jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Seperti itu. Kita dengarkan lagi. Nah, ini dari filmnya Kung Fu Panda, yaitu Kung Fu Panda ketiga, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film ini, Master Oogway yang kura-kura itu, dia itu sering kalau ngomong itu dalam bahasa Inggris, kalimatnya menggunakan bentuk kalimat yang unik. Kalau nggak inversi ya double komparatif, itu sering banget. Ya, kita dengarkan salah satu contohnya. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, tadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan kurang lebih, kapan kamu akan sadar semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke penerapannya di soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman untuk penggunaan the more ini.
Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita coba ke praktek ke contoh soalnya. Jadi caranya sebenarnya sama. Kita cari dulu predikatnya ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, kok menemukan apalagi setelah koma ya, ada ungkapan the more bla 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 the. Nah, ini adalah penanda double komparatif. Double komparatif itu harus double the more-nya dan harus the more ya. Maka di sini juga harus ada the more bla 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 the. Oke. Yang alpha di situ tidak ada more ya, teman-teman. Tiba-tiba the brushwork, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada the, hati-hati di sini jebakan teman-teman. Di situ juga ada more-nya, tapi tidak ada the lagi di sini nggak bisa. Kenapa? Karena the-nya ini nanti jadi bukan miliknya more, tapi ini nanti jadi miliknya brushwork, teman-teman. Oke, karena the itu kan harus diikuti kata benda. Nah, itu kata bendanya brushwork. Nah, supaya the ini merubah more artinya menjadi semakin, maka brushwork sendiri ini kita tambahkan the lagi. Oke, jadi the loser, the brushwork harusnya ya. Tapi nggak ada the-nya, di situ nggak bisa, yang bravo. Nah, kalau yang Charlie nggak ada more-nya ya, di situ tiba-tiba the loose, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ the loser, the brushwork is. Nah, ada the more, the di situ. Nah, nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan atau teknik melukis menggunakan kuas di dalam pemandangan karyanya Stephenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Nah, dari contoh ini tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum praktek ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita coba praktek ke latihan soal. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban delta, delta, delta. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Seperti bisa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan ungkapan the more the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat. Ya, carikan gandengannya teman-teman. Yaitu setelah koma harusnya di situ juga ada the more the lagi. Tapi itu belum ada, maka carikan more the-nya. Ya, yang alpha, nah words yang akhirannya T itu bukan more, teman-teman. Itu beda. Itu adalah most, ya, bukan. Nah, kalau yang bravo, more bad itu nggak ada. Adanya words yang akhirannya E. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, nah words itu sudah ada more di dalamnya. Ini pemborosan atau double, apa namanya? Pemborosan ya, atau redundancy. Jadi nggak perlu more kita. Kalau sudah words, nggak perlu ditambahkan more. Jadi jawabannya adalah yang delta, itu ada words the. Nah, nanti kalau dibaca, the larger the area your map shows, the worse the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan, semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kamu bergerak menjauh dari pusat peta itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek. Di situ ada the more the ya, teman-teman. Maka lupakan dulu subjek predikat. Setelah koma itu juga harusnya ada the more. Kita carikan A, B, C, D yang the more. Nah, ketemu jawabannya yang alfa. Ya, di situ satu-satunya the more cuman yang alfa. Nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan kurang lebih, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Sebentar, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar. Oke, silakan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Sorry, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Oke, seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan the more the seperti ini. Lupakan subjek predikat ya. Oke, kita carikan the more satunya lagi. Nah, setelah koma, di situ belum ada the more satunya, maka kita carikan the more satunya. Nah, jawabannya betul yang delta ya, teman-teman. Satu-satunya the more di pilihan ganda. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di suatu perkampungan gitu ya, semakin besar juga kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek. Di situ ada the more the di awal, maka setelah koma harus ada the more the juga ya. Kita carikan ABCD yang the more the. Yang alpha the stress. Stress itu kata benda, teman-teman. Artinya adalah tekanan. Sedangkan the more itu gandengannya adalah kata sifat. Ya, less itu kata sifat. Oke, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo nggak ada the-nya, Charlie juga nggak ada the-nya, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan, semakin sedikit permukaan tanah yang menumpu beban tubuh dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Oke, lanjut lagi ke number 5. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek. Di situ ada the more, ya. Gandengannya di setelah koma sudah ada, teman-teman. Jadi sudah lengkap ya, double komparatifnya. The more-nya sudah lengkap. Maka di sini bukan disuruh mencari double komparatifnya, tapi disuruh mencari benda yang di-compare, yang dibandingkan.
Nah, benda yang dibandingkan di kalimat double komparatif itu harus jelas, teman-teman. Nah, gimana biar benda itu jelas? Ditambahkan the atau teman-temannya the. Misalnya misalnya kepemilikan, contohnya our itu teman-teman. Our itu kepemilikan ya. Nah, di situ satu-satunya di pilihan ganda yang ada the-nya atau yang kata bendanya jelas, itu cuma yang alpha. Ya udah berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan, semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Lanjut ke number 6. Dicoba dulu, 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, 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 dan ada pertanyaan juga nomor 4. Ada setelah to itu tetap bisa ada banyak the. Oke, nanti kita habis ini ke nomor 4 ya. Baik, jawabannya Bravo. Di situ kita lihat Hubble's Law, states itu predikatnya ya, states teman-teman artinya menyatakan, subjeknya Hubble's Law, conjunctionnya that. Nah, setelahnya conjunction itu kan harusnya diikuti kalimat lagi, subjek predikat. Tapi kalimat lagi itu berupa double komparatif, yaitu the more the. Nah, maka dicarikan gandengannya setelah koma itu harus ada the more the juga. Ya. Nah, tapi kalau nggak ada kata bendanya ya nggak usah dikasih the, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah Bravo. Di situ satu-satunya the more hanya yang Bravo. Ya. Nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is the relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan kalau semakin besar jarak antara dua galaksi apapun, semakin besar juga tingkat percepatan relatif mereka. Seperti itu. Kenapa enggak yang A, Mister? Karena yang A itu enggak ada gandengannya, Mister. Kalau yang A kan the most, itu superlatif, teman-teman. Caranya bilang yang paling. Sedangkan double komparatif itu, kalau more, gandengannya ya more. Makanya namanya double komparatif, bukan double komparatif superlatif. Ya, namanya double komparatif karena ada dua the more. Nah, kalau yang alpha itu bukan more, teman-teman. Itu the most. Caranya kita bilang yang paling. Seperti itu. Bukan gandengannya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian nomor 4 tadi ada the-nya ada banyak. The less the surface of the ground yields to the weight of the body, gitu ya maksudnya. Nggak apa-apa, Miss. Pokoknya ada kata benda, dijelaskan sama the itu nggak apa-apa. Ya, karena itu fungsinya the, menjelaskan benda. Kelas katanya adalah kata sifat. Jadi fungsi kata sifat itu menjelaskan kata benda. Ada the banyak nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian tadi nomor 6, kita lanjut nomor 7 terakhir teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama teman-teman. Kita cari predikat. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more the. Itu temannya the ya, teman-teman. Mereka satu keluarga. Itu dari keluarga kata sifat, lebih tepatnya kata sifat yang determiner. Besok kita akan pelajari kata sifat di hari ke-6. Oke. Nah, berarti di sini ada the more the, tapi belum ada gandengan setelah koma. Tapi sudah ada more-nya ya. We fear itu more, teman-teman. Maka cukup kita disuruh mencari the-nya saja. Nah, di pilihan ganda, the itu cuma satu, yaitu yang delta. Ya udah, berarti jawabannya delta. Nah, nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar, sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif. Jadi the more ya. Nah, makanya namanya double komparatif. Komparatif itu more. Nah, kalau double berarti ya ada 2 more. Nanti gandengannya ya more, teman. Nggak boleh most ya. Seperti itu. Itu caranya kita bilang semakin A seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya kok soalnya sedikit cuma 7. Karena memang jenis soal ini itu jarang sekali ditanyakan. Bahkan kalau di soal yang asli ITS ini tidak ditanyakan, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ngambil tesnya itu prediksi yang bukan dari ITS asli ya. Nah, itu nanti biasanya soalnya itu memiliki bab ini. Terutama di ujian post-test setelah program nanti, dari lembaga nanti, ada satu soal, teman-teman, yang menanyakan tentang double komparatif ini. Dan itu dari buku juga, namanya Longman, seperti itu. Tapi kalau yang dari ITS, 3 tahun setiap bulan saya tes, itu nggak ada, teman-teman. Belum pernah menemukan jenis soal ini. Seperti itu. Nah, takutnya teman-teman ngambil yang tes prediksi nanti ya, takutnya keluar soal ini, makanya saya berikan. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup. Thank you so much guys. I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. Oh sorry, ada pertanyaan. Sir, bisa digunakan apa aja yang hasil tes prediksi? Namanya aja tes prediksi, teman-teman. Untuk mengetahui skor kita sebelum tes aslinya, gitu. Kalau sertifikatnya saya nggak tahu. Kalau teman-teman boleh tanya di lembaga ya. Kalau saya sendiri nggak berani bilang bisa dipakai ini atau bisa enggak, itu saya nggak berani. Seperti itu. Kalau yang komparatif bagaimana, Mister? Maksudnya komparatif bagaimana? Gimana, Miss, maksudnya? Sir, kalau untuk tes asli kita bisa daftar di mana ya? Nah, nanti teman-teman boleh japri saya. Kalau tes yang asli saya punya informasinya. Entah itu yang online, entah itu yang offline, ada websitenya, teman-teman. Bisa dicek. Dan itu di situ ada nomornya. Kalau teman-teman mau eh, menghubungi nomornya langsung, nanti bisa japri saya. Ada banyak sekali, teman. Ada Universitas Indonesia, ada kalau saya biasanya di UII, Universitas Islam Indonesia, yang letaknya di kalau nggak Jogja, Solo saya nggak tahu. Karena di situ menurut saya penjagaannya paling ramah, teman-teman. Selain di USU ya, Universitas Sumatera Utara. Nah, kalau di USU itu saya pernah sekali itu ditinggal, teman-teman. Jadi enak banget. Kalau misalkan yang jagain nggak terlalu menjaga, itu kita bisa fokus ke tes, jadi nggak terganggu. Kadang itu kalau yang jaga itu terlalu ketat, contohnya di Colorado Bengkulu, saya tidak sarankan untuk tes di sana ya. Karena yang jaga itu benar-benar curigaan. Kita belum tes aja udah semua dicurigai. Jadi kita waktu tes pun jadi psikis kita jadi kena. Jadi kita takut gitu. Mau tes itu nggak lancar gitu, teman-teman. Beda ketika kita performanya kita maksimal gitu, beda. Kalau kita terlalu diintimidasi, misalkan kita belum tes aja udah dicurigai, kamu gini ya, terus kita dipin misalnya di Zoom, itu jadi biasanya jadi grogi, jadi takut. Nah itu jadi tempat tes itu juga menentukan hasil teman-teman nanti, performa teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tanya mengenai tes asli yang dari ITS nanti boleh japri saja, oke? Kemudian skor tes prediksi dan asli biasanya jauh nggak bedanya, Mister? Tergantung tempatnya Miss tes di mana, Miss. Karena prediksi itu contohnya gini, teman-teman. Kenapa saya nggak pakai buku dari lembaga? Itu salah satunya banyak sekali bab yang nggak pernah keluar di soal ITS asli. Nah, makanya saya hindari menggunakan buku tersebut karena bisa dibilang itu redundancy juga, pemborosan juga. Ada bab yang harusnya nggak teman-teman pelajari, dipelajari ternyata waktu tes nggak keluar, kan rugi gitu. Jadi buang-buang waktu. Jadi fokus pada apa yang udah pasti keluar di tes. Seperti itu. Mister lebih sulit yang ITS atau yang prediksi ya? Nah, sama Miss. Tapi kalau menurut saya ya, sejauh ini saya tes untuk bobot soalnya itu lebih enak, lebih gampang yang asli dari ITS. Oke, caranya cuma mengenali subjek, predikat, objek, keterangan, conjunction, kemudian aktif pasif, kemudian nanti ada bab namanya frase. Jadi setelah kalimat nanti teman-teman belajar yang namanya frase. Nanti hari ke-6. Berarti ini bab ini adalah menutup bab kalimat ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita belajar frase seperti itu. Biasanya tempat tes yang resmi kagak masalah kan speakernya. Nah, disarankan ngambil yang online, teman-teman. Karena kalau yang offline, terus speakernya itu pakai yang ini apa namanya sound system gitu, teman-teman. Itu bener-bener pecah. Apalagi kalau
pengalaman saya dulu ya, ruangannya itu menggema teman-teman. Terus speakernya ada 2, itu tabrakan. Nggak enak banget didengar itu kayak yang satunya udah sampai kata kedua, yang satunya masih kata pertama. Jadi kita kayak dengerin itu nggak bisa fokus. Ini kayak pecah gitu. Terus apalagi ketika tes itu saya dulu itu pakai kursi yang ada mejanya itu teman-teman, yang biasanya dipakai di apa? Kampus biasanya di kuliahan itu. Nah, itu biasanya kalau ada yang kakinya gerak terus itu menendang itu mengganggu listening. Jadi disarankan ngambil yang online saja. Karena kalau tes online, teman-teman nanti di kamar masing-masing, kemudian laptop itu nanti pakai headset. Kalau teman-teman ada pakai headset yang ada noise cancellingnya, yang ada bantalan kupingnya. Karena itu suaranya jernih banget, jelas banget teman-teman. Seperti itu. Dan selama udah 3 tahun ini saya udah nggak ngambil tes yang offline. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen ambil tes yang offline, saya sarankan di ILTI Jogja. Kenapa? Karena di sana disediakan tempatnya itu beda teman-teman. Jadi kayak komputer, terus ada headset. Jadi walaupun teman-teman datang ke sana itu nanti kerjakannya pakai komputer, pakai headset juga. Tapi di tempat lain pengalaman saya ya belum ada yang seperti itu selain di ILTI. Nah, tapi kalau teman-teman yang ingin tes, kalau saran saya ngambil yang online aja seperti itu. Atau kalau yang offline ya di ILTI Jogja. Kalau teman-teman yang jauh dari Jogja ya saran saya online aja teman-teman. Bener, kalau yang prediction atau yang tes asli ITS ya, kalau teman-teman datang ke tempat, ke lokasi itu kalau mereka nggak nyediain ruangan yang memungkinkan, itu nanti juga mempengaruhi performan teman-teman. Jadi tesnya itu hasilnya nanti juga nggak bagus, maksudnya nggak semaksimal mungkin gitu. Kalau yang asli ada batas penggunaan sertifikatnya ya Mister, betul 2 tahun. Nah tapi kalau yang bukan asli dari ITS teman-teman, biasanya nggak bisa dipakai apa-apa. Biasanya ya, karena gini, sekarang itu banyak institusi yang udah bisa bedain sertifikat yang asli dari ITS, juga yang prediksi. Jadi banyak sekali yang sekarang itu sertifikat yang bukan asli dari ITS itu nggak bisa dipakai itu juga banyak. Tapi juga ada yang bisa ya. Jadi makanya saya untuk sertifikat nggak bisa bilang untuk yang prediksi dari lembaga ya nanti ya, itu bisa dipakai atau enggak, saya nggak bisa bilang teman-teman. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa japri admin ya, atau menanyakan ke lembaga langsung. Kemudian tes online apakah bisa dipakai lanjut sekolah, Mister? Kalau tes tes itu sama aja, Mister. Online sama offline itu sertifikatnya sama. Jadi online sama offline itu hanya cara kita tes aja. Soalnya pun juga sama offline sama online. Ya, jadi nggak ada bedanya secara apa validitas ya. Itu apa yang online sama yang offline itu sertifikatnya nanti sama kok. Jadi hasil akhirnya itu sama. Bahkan enaknya kalau yang teman-teman ngambil online itu ada namanya unofficial score report. Nah, itu kalau misalnya teman-teman butuhnya mendadak, kan setelah tes itu kan harus nunggu 2 minggu supaya sertifikat aslinya keluar, teman-teman. Nah, sementara kalau teman-teman ngambil yang online, itu nanti setelah tes di hari yang sama ya, itu teman-teman dikasih sertifikat sementara lah bisa dibilang gitu. Sampai sertifikat yang official itu diberikan. Tapi kalau yang offline itu nggak dikasih, teman-teman. Makanya saya sarankan ngambil yang online aja. Sama-sama berlaku 2 tahun, Miss. Mister kalau pas ITS listening suaranya itu bisa di pause ya. Nah untuk listening teman-teman nggak punya kendali ke audio. Slide-nya pun nanti pindah-pindah sendiri. Teman-teman juga nggak bisa back. Oke, jadi di listening nanti teman-teman kalau misalkan keluar soal, klik aja terserah di nomor berapa, di pilihan A, B, C, D sementara klik dulu, jangan ada yang kosong. Oke, nah nanti ketika teman-teman udah diklik terus menemukan jawabannya beda, oh ternyata jawabannya A misalnya, ya udah diganti A. Seperti itu. Jadi kenapa saya sarankan seperti itu? Karena waktunya hanya 12 detik. Kalau teman-teman belum terbiasa latihan listening, 12 detik nanti bakal terasa cepat banget teman-teman. Tapi kalau udah sering latihan, trust me, nggak ada 1 detik. Bahkan teman-teman misalkan yang ngomong itu belum selesai ngomong, teman-teman udah bisa baca jawabannya. Alah nanti pasti soalnya kayak gitu lagi. Berarti jawabannya ini. Alah pasti soalnya gitu lagi. Jawabannya ini. Seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi teman-teman. Kalau kita sering-sering latihan. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya jarang latihan karena mungkin entah kesibukan atau apa, nah nanti eh, apa? Ya itu tadi yang saya sarankan tadi. Jadi pokoknya keluar soal klik dulu sementara, bebas yang mana. Nanti masalah misalnya teman-teman menemukan jawaban yang beda, nah baru diganti. Seperti itu. Nah, untuk
apa namanya, pokoknya mengenai tes yang asli ITS, website atau apapun nanti teman-teman bisa japri saya. Untuk biaya tes, kalau yang ITP itu paling murah teman-teman. Kalau untuk yang beasiswa ya biasanya kan LPDP, terus apa itu kan menyaratkan kalau nggak TOEFL ya IELTS. Nah IELTS itu kira-kira teman-teman untuk sekali tes itu 3.200.000-an. Sama dengan TOEFL yang IBT itu 3.200.000-an. Nah, kalau teman-teman ngambil yang ITP itu sekali tes rata-rata itu nggak sampai 600. Tapi kalau teman-teman ngambilnya contohnya di Colorado Bengkulu, kalau saya nggak salah ya, itu Colorado Bengkulu itu 650.000. Kalau nggak salah, kalau nggak 850.000. Nah, karena nanti teman-teman dikasih kelas, mau nggak mau akan dikasih. Misalkan nggak diambil nggak apa-apa. Tapi bayarnya juga agak mahal dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu ya nggak sampai 600 teman-teman. Biasanya 580, 570 gitu. Itu sekali tes. Nah, memang disarankan kalau teman-teman sebelum tes, ambil tes prediksi, terutama yang menurut teman-teman soalnya itu mirip, kemiripan soalnya itu tinggi. Contohnya kalau di saya ya teman-teman, tes prediksi itu yang saya pakai soal asli ITS yang saya dapat dari tes itu. Kan saya rekam itu soalnya. Nah, untuk saya belajar sendiri dan saya buat ngajar di kelas privat. Seperti itu. Berarti diisi dulu baru diganti. Betul, kalau di listening disarankan keluar soal, langsung diklik aja bebas dimanapun. A, B, C, D terserah teman-teman. Nah nanti pokok ketika yang audionya itu udah berhenti, nah teman-teman mau menjawab baru. Misalkan jawabannya udah benar ya udah nggak usah diganti. Tapi kalau ketika teman-teman udah, oh ternyata jawabannya alfa, tadinya udah ngeklik delta misalnya, ya udah tinggal ganti alfa. Nah, kenapa saya sarankan kok diklik dulu? Karena 12 detik itu singkat sekali. Takutnya 12 detik udah habis, timernya udah habis, itu kan layar otomatis ganti, teman-teman. Nggak bisa kita pause, nggak bisa kita nunggu, kita nemu jawaban itu nggak bisa. Seperti itu. Jadi jangan ada yang kosong. Kalau jawaban teman-teman kosong, udah pasti nomor itu salah. Tapi kalau teman-teman klik bebas di nomor berapapun, teman-teman ada peluang 25% dapat skor tambahan dari situ, dari nomor itu. Ya, misalnya yang alfa nih, misalnya saya nggak tahu tadi ngomong apa ya, alah klik aja yang alfa gitu. Nah, itu ada seperempat kemungkinan jawaban teman-teman betul. Jadi 25% jawaban teman-teman benar. Seperti itu. Mister, abis belajar structure, kita belajar reading or listening dulu. Kita listening dulu, teman-teman. Jadi, listening dulu 3 hari, baru reading 3 hari. Seperti itu. Untuk silabus ada di hari pertama ya. Nanti boleh teman-teman tonton lagi untuk hari pertama. Silabusnya sudah saya sampaikan di hari pertama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Intinya untuk sementara teman-teman hajar latihan dulu, mumpung teman-teman masih bisa buka kamus, memperkaya vocab, untuk menguasai salah satu, misalkan menguasai semuanya juga nggak apa-apa. Intinya hajar dulu latihan untuk benar-benar siap. Karena rugi kalau teman-teman udah bayar segitu, ketika tes tidak mendapatkan skor yang teman-teman inginkan. Jadi dimantepin benar-benar. Seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much. I'll see you again next time, guys. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you.